إلا الله لا إله 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 إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji serta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah kudrah dan iradahnya pada malam yang mulia ini kita dilimpahkan begitu banyak nikmat, rahmat, hidayah beserta karunia-Nya, sehingga oleh Allah kita diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan untuk dapat hadir di posko yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ta'lim serta berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan zikrullah. Selanjutnya selawat beriring salam sama-sama kita persembahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga serta sahabat beliau sekalian. Yang kita muliakan dan kita banggakan ayahanda rohani kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kesehatan kepada beliau, rahmat kekuatan dalam rangka selalu dapat menyampaikan risalah agama ini, risalah yang diterima langsung melalui sanad keilmuannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada segenap umat yang ada di muka bumi ini. Kemudian kepada keluarga besar beliau, anak-anak beliau serta murid-murid beliau dimanapun berada, termasuk kita yang ada di Kepulauan Riau, khusus Kota Batam. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para guru kita yang telah hadir di posko yang kita cinta ini. Pada malam hari ini ada Ustaz Hamdani Tanjung, ada Ustaz Abu Syukur, ada Tunku Hadi Sapran, kemudian ada wali dari Tanjung Balai Karimun, Tuku Munawar, kemudian Ustaz Rijal, penasehat MPDTI Kepri, Tuku Saidi, kemudian Buya Mukhtar, serta hadirin hadirat. Wabil khusus kepada 3 tamu kita yang berhadir pada malam hari ini. Malam hari ini jadi tamu, besoknya jadi tuan rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya. Ahlan wa sahlan kepada tuan guru kita Syekh muda ya, Ahmad Zahidi. Ahmad Zahidi ya. Ya, selamat datang di MPDTI Kepulauan Riau.
kemudian kepada Khalifah Muhammad Syukri dan Khalifah Muhammad Yusri dari Tariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Jalaliyah satu batang. Nah, ya, satu batang. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu sehubungan ada tamu kita dari Tariqah yang sama yang baru hadir di sini. Sekilas kita ta'aruf juga, ta'aruf dari dalam hal kata kita ta'aruf tentang majelis ini ya. Alhamdulillah majelis pengkajian tauhid tasawuf ya. Pengkajian tauhid titik beratnya kepada tauhid dan tasawuf yang digagas oleh ayahanda rohani kita Abuya Syekh Haji Amran Wabi Al-Khalidi sejak 2011 ya. Apa namanya, lembaganya itu 2011 MPTTI, lebih kurang 10 tahun ya. Tapi kalau perjuangan dakwah dari tasawuf itu sudah jauh-jauh hari beliau terus mengembara, menyampaikan, mendakwahkan ajaran ini pada segenap umat yang ada sekeliling beliau, dari mulai mesti menggunakan sepeda masuk kampung, keluar kampung, naik sepeda motor, sampai pada 2011 beliau mendirikan namanya MPTT. MPTT ini adalah hanya sebagai wadah. Beliau adalah seorang mursyid Tariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Beliau ini anak daripada seorang ulama besar di Aceh, yaitu Abuya Mudawali ya. Abuya Mudawali Al-Khalidi, ini ada fotonya ya. Beliau anak ke-6 dari sejumlah dari 7 anak Abuya Mudawali ya. Beliau anak ke-6, begitu dari 2 ibu 1 bapak. Jadi beliau mengambil keilmuannya yang pertama dari ayahnya beliau sendiri, kemudian meneruskan mendapatkan ilmunya itu dari anak daripada Syekh Abdul Ghani Al-Kampan, Syekh Aidarus Abdul Ghani Al-Kampan. Kemudian bapaknya sendiri Abuya Mudawali mendapatkannya ini adalah dari Syekh Abdul Ghani. Sementara Syekh Aidarus mengambil tarikahnya itu adalah kepada Abuya Mudawali. Jadi silang gitu ya, silang. Jadi sanadnya itu nanti kita ada apa namanya, ada nazam sanad keilmuan daripada Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi itu sampai kepada Rasulullah. Nanti pada akhir acara setelah kita zikir itu kita baca ya nazam. Jadi itu sekilas mengenai beliau. Di dalam dakwah beliau, di dalam perjuangan beliau lebih menitik beratkan untuk menuju kepada hakikat ya. Tauhid yang dimaksud di dalam MPTTI itu adalah hakikat ya. Sementara tasawuf yang beliau maksud di sini adalah tauhid ya. Jadi tauhid tasawuf ini adalah tauhid orang yang bertarikat, itu maksudnya. Jadi kenapa mesti didirikan wadah ini MPTT? Sebagaimana kita maklumi bahwa dari 2011 sampai sekarang itu MPTT sudah berkembang di Asia Tenggara ya,
sudah berkembang di Asia Tenggara. Namun ada juga beberapa syekh tarekat yang berada di luar Asia Tenggara. Ada dari Cina, ada dari Iran, ada dari Libanon, dari Suriah, dari Turki, ya, dari Maroko, begitu. Itu semua sudah pernah langsung bersilaturahim dengan beliau di tempat beliau. Beliau ini berkedudukan di Desa Pau, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Ya, di sana ada beberapa pondok pesantren. Kalau bapaknya ini adalah yang terbesar dan terkenal, itu namanya pondok pesantren Darussalam. Sementara yang beliau sekarang ini adalah pondok pesantren Darul Ihsan, yang berada di Desa Pau. Jadi selama 2011 sampai ini hari, beliau telah melakukan beberapa kali mudzakarah, baik yang diadakan di Aceh, di Belabu, di Bangpidi, di Banda Aceh, kemudian di Selangor, Malaysia, kemudian di Cibinong, Jawa Barat, Bogor, Jawa Barat. Kemudian melaksanakan beberapa kali mudzakarah pengkaderan tingkat Asia Tenggara. Yang pertama diadakan di Gorontalo, yang kedua diadakan di Kota Batam, yang ketiga diadakan di Gorontalo. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Apa tujuan daripada dakwah MPTP ini? Sebagaimana kita sebutkan di awal adalah tauhid tasawuf. Tauhid itu adalah hakikat, tasawuf itu adalah tarikat. Jadi tauhid bagi orang yang bertarikat. Jadi Abuya ingin mengajak segenap umat, ya, baik tua maupun muda, ya, baik yang ada di desa maupun yang ada di kota, baik itu petani maupun itu teknokrat, nah, baik itu rakyat jelata maupun dia pejabat. Kenapa? Ajaran tauhid tasawuf ini kalau dulu-dulunya itu ada pada kelompok-kelompok kecil, pada orang-orang tua renta yang ada di ujung-ujung kampung, ada di pinggir-pinggir gunung. Kenapa itu terjadi? Karena di dalam masa perjalanan bangsa kita, negeri kita, begitu banyak arus pemahaman global yang masuk ke negeri ini. Ada ajaran liberal, orientalis, yang ingin memisahkan kehidupan sehari-hari itu dengan agama. Jadi bahasa kasarnya, agama tinggal di masjid, tinggal di surau, tapi di jalan, di kantor, di pabrik, di sawah, di laut tidak ada agama, tidak ada Tuhan. Ini yang terjadi, sehingga bangsa kita, kampung kita yang notabene dulu kalau tahun 70-an atau sampai 80-an, umat muslim ini ada 95% di seluruh Indonesia, sekarang tinggal 80%. Ya, menurun ya. Apakah orang muslim tidak beranak? Saya juga tidak tahu. Jadi beragama, mengaku beragama Islam, tapi ruh agama tidak ada di dada-dada orang muslim. Dia mengaku berislam, beragama Islam, tapi di dadanya itu tiada Tuhan, ya. Tidak merasa ada di lidah,
tak lewat kerongkongan. Di lidah ada Allah Tuhanku, namun tak turun ke hati, sehingga gampang, mudah kita melakukan maksiat, baik maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada alam, kepada sesama saudara kita, kepada makhluk Allah. Kita bermaksiat, kita mudah bergunjing, padahal Allah itu kita mengetahuinya. Allah itu maha dekat, Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Itu tauhid kalam, tauhid dasar yang kita pahami dengan sifat 20, ya, itu anak 3 sudah diajar, tapi itu tidak melekat, ya, tidak melekat. Mengetahui tapi tidak merasa, tidak merasa. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah mutlaqatu lil hawadis, Allah sana, Allah basar. Itu hanya di bibir saja, hanya di lidah saja, tidak melekat ke dalam dada. Ini dasar masalahnya. Apakah para ulama-ulama ini akan membiarkan hal ini terjadi di tengah-tengah bangsa, sementara beliau mengetahuinya? Maka oleh ayahanda rohani kita, Mursyidina Syekh Haji Amran Wali Al-Hamdi, menggerakkan hatinya, menggerakkan segenap komponen masyarakat untuk mengajak berdakwah kepada segenap umat, agar umat ini merasa bertuhan, ada Allah di dalam batinnya, berbuat baik, berakhlak yang baik, akhlak Khariful Karimah, akhlakul karim, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita melihat, ya, tawuran ini di gedung dewan, di DPR RI tawuran, lempar pos, ya. Apalagi di sekolah SD, SMP, ya, korupsi terjadi hari-hari, baik di tingkat yang rendah maupun tingkat yang tinggi. Padahal orang yang korupsi itu habis selesai korupsi, dia sujud di masjid. Keluar dari situ, korupsi lagi. Masjid Agung, masjid besar didirikan. Tapi apa maknanya, fungsinya kepada kemaslahatan umat? Ini yang tidak boleh dibiarkan. Maka Abuya mengajakkan kita supaya hadir di hadapan Allah. Ada Allah di dalam batin kita, sehingga tercegahlah kita terhadap perbuatan keji dan mungkar, agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai sesama. Salah satu semboyan yang Abuya terapkan kepada segenap umat, kepada murid-muridnya adalah tahan disakiti dan tidak menyakiti. Pada diri kita ada hak orang lain, ya. Pada orang lain tidak ada hak kita. Jadi jangan suka menuduh, ya. Jangan suka minta hatikan, minta dipuja-puja, ya, minta jatah, ya. Jadi tidak ada hak kita. Tapi pada diri kita ada hak orang lain, macam-macam bentuknya. Apakah harta yang kita punya harus kita keluarkan, ya. Ini sebagaimana perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengeluarkan, ya, baik itu berupa zakat, sedekah, infak, ya. Jadi jangan menuntut kepada orang lain, apalagi menuntut atau menyandarkan diri kepada makhluk. Banyak sekarang ya menyembah pangkat, ya Pak Ustaz, ya, menyembah pangkat, jabatan, terutama yang paling banyak orang sembah uang, ya.
uang banyak orang suka, menyembah hubud dunia, cinta dunia, lupa. Inilah dasar-dasar oleh ayahanda rohani kita mengajak kita menyampaikan ini kepada umat bahwa untuk selalu hadir di hadapan Allah dengan metode-metode tarikat, artinya dengan cara membersihkan hati, ya, dengan cara menyucikan hati. Oleh Abuya, walaupun kita berada jauh-jauh, ya kadang-kadang kita jumpa Abuya apakah setahun sekali, atau kalau Abuya datang sini, atau kalau kita mengikuti program kegiatan dakwah Abuya kemana-mana. Jadi pada dasarnya dia ingin mengajak kita, ya, mengajak kita mencucikan hatinya itu adalah dengan bentuk zikrullah. Maka oleh Abuya dijatuhkan kepada segenap umat untuk berzikir, ya, zikrullah, yaitu dengan zikir ratib seribe, itu bahasa beliau, ya, ratib seribe. Bagi bukan orang Aceh mungkin agak aneh, tapi tidak aneh, hanya satu huruf aja yang beda. Nah, ratib seribu, nah, jadi U, atau tahlil seribu, ya. Jadi zikran kasira, ya, 1000 ini adalah hanya sebutan, ya, sebutan dalam arti kata banyak, zikir yang banyak, begitu, zikir yang banyak. Jadi zikran kasira, artinya zikir yang banyak. Jadi itu landasan yang diambil dia. Cuma sebutannya itu adalah zikir ratib seribe. Ada orang tanya, nggak ada hadis itu ratib seribe. Ayat ada, hadis banyak, seribenya yang nggak ada. Nah, karena Rasulullah tidak berbahasa Aceh, Rasulullah berbahasa Arab. Dulu tidak ada orang 1000. Dulu nggak ada orang 1000. Jadi 1000 ini hanya sebutan, artinya banyak atau sebanyak-banyaknya, seumpama apa, maaf beribu maaf. Tidak pernah kita dengar orang minta maaf sampai 1000 kali, ya, tidak ada, apalagi beribu katanya, tidak ada. Cuma pernyataan yang saja, mohon maaf beribu maaf. Atau apa namanya, binatang kaki 1000, ya. Oh iya. Saya rasa kecuali ahli kehewanan, ya, selain itu tak ada yang pernah berhitung. Tak pernah ada yang menghitung kakinya itu 1000 atau tidak, ya. Ya, cuma sebutannya aja. Kalau sebutnya tahu binatang kaki 1000 yang berjalan. Hakikatnya banyak. Hakikatnya adalah banyak, zikir yang banyak. Tujuannya adalah untuk mengikis apa, hijab yang terhadap keberadaan Allah, cahaya Allah yang tertutup dengan cahaya gemerlapnya dunia, gemerlapnya mobil mewah, gemerlapnya istri cantik, gemerlapnya jabatan. Ya, sebentar lagi mau apa nih? Mau musim politik. Nah, udah kesana itu, begitu. Jadi gemerlapnya jabatan segala macam ini, hubud dunia ini menutup apa? Dengan Allah. Hati kita terhadap keberadaan Allah. Padahal Allah itu dekat, lebih dekat mata putih dengan mata hitam, lebih dekat daripada urat leher, ya. Jadi Allah itu nggak usah cari di langit, Allah ada dekat, ya, lebih dekat mata putih daripada, dari lebih dekat daripada dekatnya mata putih dan mata hitam. Jadi cuma tertutup tadi, tertutup hati kita ini penuh kerak-kerak. Jadi dengan zikir ratib seribe ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini kerak ini ibaratnya kita gerendang, ya, kita sepuk biar terkikis, ya, kecintaan kita kepada dunia agar nampak keberadaan Allah di dalam batin kita. Inilah yang diajak oleh Abuya, mana nanti akhir daripada kegiatan-kegiatan zikir ratib seribe yang terus menerus, ya, terus menerus kita lakukan tanpa henti, baik di majelis maupun di dalam kesendirian kita. Baik zikir itu zikir jihad
maupun zikir kopi, ya Allah 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 di dalam kita. Nah, itu salah satu kegiatan yang ada di setiap posko. Kalau tempat ini dibilangnya posko oleh ayah darah. Kenapa posko? Ya jarang kita dengar ya kalau di dalam kegiatan majelis agama ini disebut posko. Yang biasa posko ini adalah posko partai politik, ya, atau pos apa namanya, pos ronda, ya. Nah, tapi tujuan Abuya menyebutkan posko agar dekat dengan umat. Jadi oleh Abuya posko disuruh hidupkan 24 jam, disuruh masak kopi di situ. Makanya kalau datang posko ini ada kopi 24 jam. Kalau nggak ada yang masak sendiri. Ya. Jadi dia dekat dengan umat. Kalau ada umat datang, ya, mau dia bercelana pendek, ajak mari. Jangan mentang-mentang dia bercelana pendek, bertato. Ya, oh ini bukan golongan kita, enggak. Itu adalah makhluk Allah. Tugas kita membenarkan dia. Ya, tugas kita mendakwahkan dia. Terima dulu dia, ya, lindungi dia, sayangi dia. Mau dia penabuk, ya, mau dia gelandangan, mau dia segala macam, tidak pernah kenal masjid, insya Allah kakinya melangkah ke posko, langkah kedua dia ke masjid. Kalau dia datang ke masjid, mungkin diusir sama apa nama marbot masjid. Sana, tak pakai apa celana kain sarung. Tapi kalau posko silakan datang. Nah, nanti setelah di sini masuk waktu sholat, kita kasih kain sarung. Di posko ada kain sarung. Begitu caranya. Nah, jadi kita menyayangi semua, tidak pandang bulu. Yang non muslim ajak posko. Ini dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Manado. Begitu banyak yang menjadi mualaf gara-gara ada posko. Awalnya bercelana pendek, badan penuh tato, dikasih kopi, dikasih rokok, dikasih makan. Hanya pakai sorban. Kenapa posko ini enak ya? Begitu orangnya ramah-ramah. Memang harus ramah. Umat Islam itu ramah. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi jangan kita membuat pembatas sesama makhluk Allah. Ini yang diterapkan oleh Abuya. Nah, jadi kepada rakyat jelata sampai kepada pejabat tinggi, dakwahkan agama ini, sampaikan. Jadi yang selama ini jauh ada agama tapi roh agama tidak ada karena pengaruh daripada apa tadi sekulerisme liberal, ya. Padahal untuk mengislamkan Nusantara, ya, dulunya kita harus menilik bagaimana kerja para wali-wali Allah dulu, ya, yang makamnya berserak di seluruh Indonesia. Ya. Beliau menyampaikan agama dengan kasih sayang, ya, dengan pendekatan kasih sayang, mencintai sesama. Ini adalah modal dalam berdakwah. Jadi rangkul semuanya. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh para wali-wali Allah dulu dalam menyebarkan agama, ya, dulu dengan susah payah. Ya, kalau kita sekarang bisa naik apa, bisa naik pesawat, ya. Kalau dulu hanya dengan kapal layar, ya, tapi dia tidak surut semangatnya untuk berdakwah kepada seluruh pelosok tanah air. Ini yang harus kita ulang pada kita. Jadi tanggung jawab dakwah bukan tanggung jawab para ustaz, bukan Pak Ustaz Hamdani Tanjung saja yang naik ke mimbar. Kita nggak usah naik ke mimbar juga bisa dakwah. Ya, ini Ustaz ini PMB, jadi sering di masjid-masjid kalau hari Jumat. Begitu. Besok entah di mana beliau. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Dakwah berlaku kepada siapa dan dari siapa pun, ya, termasuk masyarakat jelata tadi juga ikut berdakwah, ya, cara ikut berdakwah sesuai dengan kadar, begitu.
ada orang mampu berkhidmat, itu sudah dakwah. Ya, dakwah bil hal. Ya. Ada ilmu dengan ilmu, ada uang dengan uang, ada harta dengan harta. Demikian sekilas tentang majelis pengkajian tauhid tasawuf. Mohon maaf, kami sendiri adalah bukan dari kalangan agama, tidak pernah mondok, ya, tidak pandai baca kitab. Tapi bikin pondok ya. Bikin pondok dahulu. Ya, bikin pondok dahulu. Itu lagi bikin. Ini pondok itu posko kita, insya Allah ya ke depan. Ya, niat posko kita ke depan itu letaknya di Abiari. Ya, di Perumahan Sakinah Abiari. Insya Allah ini kita rencanakan nanti hari Minggu kita mungkin akan melakukan clearing pembersihan lokasi untuk membangun tapak dulu. Nah, kita lanjutkan pelan-pelan, jamaah kita banyak. Ya, satu tiang satu orang ya. Tidak banyak tiangnya, cuma 20. Ya. Insya Allah. Nah, pintunya juga nggak banyak, cuma sekian aja. Insya Allah satu tiang, satu pintu, satu jendela ya, 1 meter keramik, itu satu sak semen, akhirnya jadi itu. Insya Allah, amin. Begitu. Ya. Kami sendiri asli dari Aceh juga, Aceh Timur, Langsa. Aceh juga. Aceh. Ya. Saya ini adalah ahli tanaman dan ahli bangunan. Tidak pandai baca kitab. Yang hijau saya tidak pandai baca, apalagi yang kuning. Bila kita bangunan, Hijau saja saya tidak pandai baca. Yang biru ya? Ya. Yang biru ya? Ya. tapi kalau kita bangunan boleh lah ketua ya. Nah, kita bangun, insya Allah. Insya Allah. Tapi jangan tahu semacam tahu kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.